Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kamu yang baru di channelku, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah support aku sampai sejauh ini. Oke, seperti biasa kalian buka aplikasi SPSS kalian. Kemudian di sini sebelum ke datanya, sebelum kita menguji, di sini aku bakalan ngejelasin apa sih itu Sobel Test. Jadi di sini ada uji mediasi dengan Sobel Test. Jadi Sobel Test merupakan uji untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Atau dengan kata lainnya itu kayak salah satu uji yang digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung dari variabel bebas ke variabel terikat melalui variabel interveningnya. Nah, ini adalah rumusnya, di mana rumusnya itu adalah Z sama dengan AB dibagi akar dari B kuadrat SE A kuadrat plus A kuadrat SEB kuadrat. Nah, di sini udah ada keterangannya. Kalau SE itu dia standard error ya, standard error of estimation gitu. Nah, kemudian di sini aku udah punya contoh judulnya. Nah, di sini judulnya itu adalah pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas melalui citra kampus sebagai variabel intervening. Nah, di sini ada grafiknya. Ini contoh grafik dari judul ini ya. Nah, kualitas layanan ini kayak sebagai Y, X by X. Kalau loyalitas itu sebagai Y, citra kampus sebagai Z. Atau dengan kata lainnya itu bisa jadi, ini buat contoh aja sih. Jadi kualitas layanan itu A, loyalitas itu B, citra kampus itu kan mediatornya kan, jadi bisa jadi simbolnya itu M. Ini buat contoh aja, kayak gitu juga boleh, terserah kalian. Nah, kemudian ini adalah grafiknya. Jadi di sini ada grafik kualitas layanan terhadap loyalitas. Nah, kemudian di sini ada kualitas layanan dan citra kampus terhadap loyalitas. Jadi ada dua model regresi yang bakal kita uji ya guys. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan. Di sini apabila nilai Z kurang dari 1,96 maka dinyatakan tidak mampu untuk memediasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan lebih dari 1,96 ya dinyatakan mampu gitu ya guys. Dan di sini emang belum ada hasilnya karena di sini bakalan aku buat gitu kan bareng-bareng di video ini. Jadi di sini aku udah punya datanya. Nah, ini misalkan ini buat contoh aja ya guys. Jadi di sini itu ada kualitas layanan sebagai variabel X atau ya contohnya A gitu ya. Kalau loyalitas itu sebagai variabel Y, ini ada total Y. Terus ini ada citra kampus sebagai variabel Z, ini ada total dari variabel Z-nya gitu. Nah, kemudian kalian ini yang di totalnya itu tuh di copy aja. Nah, di sini kalian copy, kemudian kalian balik lagi ke aplikasinya. Nah, di sini kan belum ada. Jangan lupa ke variabel view dulu. Kalian tulis di sini variabel X atau X aja. Kemudian di bawahnya Y dan juga Z. Nah, kemudian di labelnya itu sesuai dengan judul. Misalkan di sini aku tadi kan kualitas layanan, tulis saja kualitas layanan. Kalian tinggal menyesuaikan dengan judul kalian. Kemudian di sini ada loyalitas dan juga citra kampus. Nah, untuk di desimalnya di sini itu bisa diubah jadi 0 atau tetap aja 2, nggak masalah. Kemudian di bagian sini itu aku ubah ke scale semua ya. Oke, ke data view. Kemudian di sini tadi kan udah aku copy, ya udah aku paste aja di sini. Di bagian X ya. Kemudian ke loyalitas atau variabel Y, di sini kita copy lagi di total dari variabel Y. Oke, kemudian kita balik ke aplikasi, paste di sini, paste. Terus di sini total dari Z, copy lagi, kemudian paste di bagian Z sini. Nah, seperti ini, coba aku tarik ke bawah kali aja ada yang kosong angkanya gitu kan. Oke, di sini udah keisi semua dan di sini jumlah responden aku itu contohnya itu 155 gitu ya. Kemudian kita ke ujinya, langsung aja ke analyze, regression, terus ke linear. Nah, tampilannya kayak gini ya. Pas udah nggak asing lagi lah. Terus yang variabel X itu ke independen, Y ke dependent. Nah, kemudian di bagian statistik kalian bisa di checklist aja semuanya di sini.
ini biar bisa melihat hasil dari lainnya juga sih. Cuma kan di sini aku mau fokus di Sobel Test aja. Jadi ya udahlah, nggak usah di checklist ya. Jadi langsung oke aja. Nah, ini adalah hasil outputnya. Di sini ada model summary, ada ANOVA, sama koefisien. Kita akan melihat di koefisien di sini nih, kualitas layanan di under standard koefisien di bagian ini sama standar error. Dan signifikannya adalah 0,000. Ini udah pasti signifikan sih, karena kan kurang dari 0,05. Kemudian di sini kan ada 2 model regresi kan. Jadi di sini kita bakalan uji lagi satu lagi, caranya sama ke analyze, regression, dan linear. Nah, bedanya itu di variabel Z ini kalian masukin bersama dengan X. Nah, di sini dikosongin aja nggak apa-apa. Saya tekanin di sini. Di sini saya fokus di Sobel Test kan. Jadi aku fokus di Sobel Test aja ya. Nah, ini adalah hasil output dari variabel X dan Z terhadap Y. Kita lihatnya itu di citra kampusnya aja di variabel Z. Gitu. Nah, ini hasilnya dan signifikansinya itu adalah 0,000. Ini udah pasti signifikan ya. Nah, kemudian buat biar lebih gampang aja, di sini aku mau copy aja. Aku copy dan paste di Word aku gitu. Biar lebih rapi aja sih. Nah, di sini aku paste. Kemudian aku balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Aku mau paste yang model regresi yang kedua. Nah, ini adalah model regresi yang keduanya. Aku juga copy kemudian aku paste di sini. Nah, ini adalah hasil dari 2 model regresinya ya. Jadi di sini aku ada sedikit catatan. Jadi dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi kualitas layanan terhadap loyalitas sebesar ini ya guys, kalian lihatnya itu yang itu ya, 0,772. Dengan standar error, lihatnya itu di samping yaitu 0,076. Dan nilai signifikansinya yaitu 0,000. Lihatnya itu di sini. Nah, di sini aku tandain aja kali ya. Bukan di sini. Di sini aku tandain abu-abu aja. Ini juga aku tandain abu-abu. Nah, kemudian di sini aku tulis aja kemudian gitu kali ya. Kemudian untuk citra kampus mendapatkan nilai koefisien nih sama yang di atas. Jadi kita itu kan lihatnya itu di citra kampusnya ya. Jadi udah, ini aku udah tandain, kalian bisa fokus pada nilai yang di sini. Jadi koefisiennya itu 0,483 dengan standar errornya itu 0,095 dan nilai signifikansinya itu 0,000. Gitu ya guys. Jadi di sini sehingga kualitas layanan atau variabel X signifikan berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Demikian, loyalitas itu variabel Y berarti ya. Jadi demikian juga terhadap citra kampus. Citra kampus di sini sebagai mediator atau variabel Z. Ibaratnya seperti itu. Jadi di sini citra kampus ini salah, bukan terhadap ya. Jadi
Demikian juga citra kampus, nilainya juga signifikan, berpengaruh langsung terhadap loyalitas. Oke, jadi di sini kan kita nggak tahu nilai Z-nya itu berapa. Jadi di sini kita bakalan mencari nilai Z sesuai dengan rumusnya. Nah, nilainya itu ada di sini yang udah aku tadi simpulin ya. Nah, ini adalah rumusnya yang bakalan kita cari. Nah, di sini aku udah ada hasilnya. Jadi sebelumnya aku udah nge-record tapi kenapa nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi ini adalah hasil dari yang tadi udah aku bikin gitu ya. Nah, hasil akhirnya itu adalah 4,591 gitu ya guys. Nah, di sini dari hasil perhitungan Sobeltest di atas mendapatkan nilai Z sebesar 4,591. Karena nilai Z yang diperoleh sebesar 4,591 lebih besar dari 1,96 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas ya. Jadi kan nilai Z aku ini lebih besar dari 1,96 ya kan. Dengan tingkat signifikansinya itu kan 5% kan, atau 0,005. Maka membuktikan bahwa citra kampus mampu memediasi hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Jadi dari variabel hubungan antara kualitas layanan terhadap loyalitas. Untuk lebih mudah menghitung nilai Z dari Sobeltest, di sini ada kalkulator online-nya guys. Kalian bisa cek danielsoper.com. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini ya guys. Nah, di sini tuh kayak kalkulator online dari Sobeltest-nya. Kalian tinggal masukin aja hasilnya. Misalnya di sini kan A-nya aku itu kan 0,772 kan. Kemudian B-nya itu 0,483. Kemudian standar errornya yang A itu 0,0076. Kalau standar error yang B itu 0,095. Ya udah, kalian tinggal next atau klik calculate. Kemudian di sini langsung ada hasilnya. Kalian bisa lihat di Sobeltest statistik yaitu 4,546. Nah, gampang banget kan? Sebenarnya sih emang gampang banget. Cuma yang tadi pertama itu aku menghitung secara manual. Oke, mungkin sekian dulu video aku hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!